wabarakatuh. Saya Pak Pokhuri hari ini atau malam ini berada di Mancilan, ziarah ke makam Mbah atau Syekh Sulaiman, adalah keturunan Rasulullah yang ke-26. Tempat ini kelihatan sepi karena malam, tapi terbuka. Maksudnya terbuka beda dengan di tempat Gus Dur. Kalau Gus Dur jam 8 sampai jam 13.30 ditutup. Kalau ini open house atau full house. Maksudnya 24 jam buka. Dan sekarang saya akan jalan-jalan di tempat ini atau berziarah ke tempat ini. Mari ikut. Turut mensukseskan pelaksanaan new normal, tamu wajib pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak aman. Terima kasih atas perhatian, semoga kita semua diberi kesehatan. Itu adalah salah satu himbauan panitia, atau kita harus mentaatilah demi kita semua. Dan ini adalah lokasi tempat masuk ke makam Syekh Sulaiman. Tempat ini ramai terus, hanya karena malam hari atau sudah tengah malam. Jadi tempat ini sepi. Bukan sepi sekali, bukan sepi. Ada pengurus makam ini dan kebersihan itu lagi membersihkan sisa-sisa, tidak ada kotoran lain nih, cuma debu-debu. Jadi debu saja. Dan tempat ini memang yaitu sejak 1750 itu sudah ada. Jadi waktu itu Syekh Sulaiman itu ziarah ke tempat Mbah Ali dan sakit, setelah itu sampai meninggal dunia. Itu Jumat Legi. Jadi di tempat ini kalau Jumat Legi atau Jumat Manis rame. Jumat Legi itu Jawa. Jadi kalau di luar Jawa atau kebiasaan orang Jawa itu mengatakan Jumat Manis. Di Jawa itu ada pasaran, Pon, Kliwon, Wage gitu. Kalau urut urutannya begini, Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, 5 hari namanya itu pasaran. Dan pasaran itu adalah waktu meninggalnya. Ini harinya Jumat Legi. Tempat ini ramai dan bersih. Kalau saat Jumat Legi, terus pedagang-pedagang itu tidak ada yang di dalam. Semuanya di luar dan tertib. Tukang asongan-asongan juga tidak ada. Atau apa ya? Sandal, biasanya sandal itu rawan hilang. Tapi saat sekarang itu kelihatannya aman, karena biasanya kalau ada sandal hilang itu tidak dilepas. Kalau ini dilepas biasa itu banyak. Jadi berarti tempat ini aman dari sandal hilang. Tempat ini lebih luas dari tempat Gus Dur. Lebih lapang dan lebih nyaman. Dan lebih terbuka. Karena memang ya tanahnya luas. Kalau di tempat Gus Dur itu memang ya, waktu dulu kan saya pernah cerita itu di tempat Gus Dur itu 200 meter persegi saja. Kalau ini, wah, nggak tahu ini berapa hektar, mungkin ada 10 hektar.
Ini makam semua. Dan di depan tadi juga ada makam. Dan makam kuno. Saya bercerita makam kuno itu dilihat dari nisannya. Nah, ini kan makam kuno. Nah, ini makam kuno. Memang auranya luar biasa. Maaf saya cerita aura. Saya bisa melihat aura atau penampakan. Tapi saya tidak bercerita penampakan karena waktu begitu saya masuk ke komplek ini banyak yang menyapa. Sepertinya saya belum pernah ke sini, tapi di dunia lain saya pernah ke sini. Nah, disinilah saya pernah ke sini, betul, di waktu itu atau di saat itu. Ini adalah makam-makam kuno. Banyak orang mencari berkah. Kalau yang begini biasanya luar biasa, orang yang luar biasa. Jadi disendirikan. Atau bahasanya itu dikasih cungkup. Luas sekali, tempat ini luas sekali. Nah, ini makamnya ada di dalam, ditutup dan dikunci. Tidak sembarang orang bisa masuk dan boleh masuk. Ya, seperti itu memang aturannya. Bersih, bersih sekali. Amat bersih untuk ukuran sebuah makam. Dan kita hanya boleh di luar saja, di luar dari makam. Dikunci rapat. Berpelihara dengan baik. Dan ini makam umum. Dan ini ada yang baru meninggal. Nah, ini lihat dari pusarannya itu baru meninggal. tiga orang. Jadi seperti itu teman-teman. Tempat atau makam-makam keramat dan dikeramatkan. Ini ada silsilahnya, tapi saya tidak bisa membaca.
sama sekali tidak bisa membaca. Ada satu dua yang bisa saya baca, cuman ya itu tadi. Ini silsilah keturunan beliau. Itu ada tekek. Tekek itu tanda baik atau tanda bagus. Berarti, nah, rezeki kita itu. Nah, tekek itu hewan yang katanya itu penjelmaan seorang kiai. Dan tidak sembarang tempat ada tekeknya atau tokek. Jadi kalau ada tokek itu jangan dibunuh dan jangan dibuat judi. Nah ini untuk tempat-tempat seperti ini rapi sekali. Ya memang ada yang berserakan, tapi dilihat dari yang berserakan dengan yang rapi, banyak yang rapi. Nah yang bawah rapi sekali, kalau yang atas ini kurang rapi. Tapi untuk Al-Quran rapi sekali. Nah, bagus, yang sebelah sana juga begitu. Nah, ini rapi juga. Tapi yang sebelah sana kelihatannya kurang dipakai atau jarang dipakai, yang dipakai yang sebelah sini. Di sini dilarang memakai pengeras suara. Jadi kalau teman-teman atau saudara-saudara yang membawa pengeras suara, disembunyikan saja. Karena banyak jamaah yang lain kurang terdengar nanti. Nah, tempat ini yang saya ceritakan tadi luas, ini dari aula saja. Jadi untuk yang terbuka atau yang waktu hari Jumat Legi itu tidak kebagian, bisa di luar-luar dan bersih. Jadi tidak ada kendala, maksudnya ada hewan apa gitu, ular atau apa itu, insya Allah tidak ada. Jadi teman-teman bisa di luar kalau yang di dalam tidak muat. Dan penerangannya cukup terang. Itu ada pohon yang ratusan tahun kelihatannya, pohon beringin. Ada berapa, 3 atau 4, 1, 2, 3. Nah itu pohon-pohon tua itu. Nah sekarang saya atau kita ke makam Mbah Halid yang ada di luar sana. Memang kalau Sayyid ya biasanya memang keturunan Rasulullah. Jadi sudah dipastikan kalau Sayyid itu keturunan Rasulullah langsung atau asli. Jadi tidak sembarang Sayyid itu. Sayyid itu tadi dari keturunan Rasulullah langsung, dan beliau adalah keturunan ke-26. Nah ini kalau tadi ada gambar yang sedang tidur seperti ini, memang ada saja. Nah ini tempat istirahat, makan dan minum. Kalau yang ini kantor, selain petugas dilarang parkir di sini. Ini memang kantor. Tempat ini bebas. Maksud saya bebas itu tidak di tempat seperti di tempat-tempat lain. Ini terbuka dan bebas.
kalau penjual makanan itu banyak dan murah-murah. Ya memang di desa ya. Ini kalau dari Jombang itu kira-kira 15 kilo. Nah, ini di sini ada hand sanitizer. Kita mencuci tangan di sini dan banyak, bukan satu saja. Nah, itu ada papan nama makam Mbah Raden Alif 50 meter. Itu jaraknya, bukan makamnya yang 50 meter. Nah, ini penjual makanan ringan. Nah, ini ya untuk oleh-oleh atau untuk camilan di perjalanan. Nah, saya katakan makam ini luas. Nah, ini juga makam di sini. Nah, sebelah kiri ini juga makam. Dan masih dipakai. Nah, yang di tempat ini ada tulisan makam Mbah Raden Alif. Nah, di sini makam Mbah Raden Alif. Nah, waktu perjalanan beliau ke makam Mbah Raden Alif, ini beliau sakit dan meninggal. Kemudian dimakamkan di sana tadi. Di sini juga sama, dilarang memakai pengeras suara. Nah, ini makamnya. Raden Alif. Ini ditutup seperti ini tujuannya orang biar tidak ambil tanah. Orang-orang itu biasanya ada saja ambil tanahnya segala apa gitu untuk tumbal atau apa. Ya ini. Assalamualaikum. Ini ada bunga juga yang tidak kering-keringnya. Tidak ada habisnya bunganya. Selalu mempesona kita. Nah, di sini, sebelah sini ini juga makam. Makam ini tidak kalah luas dan tidak kalah hebatnya. Cuman agak kurang bersih. Memang kalah bersih dengan di tempat yang sana tadi. Kelihatannya yang ini masih berserakan, kurang dipelihara. Tapi makam kuno juga. Mungkin belum kurang tenaga. Jadi bukan tidak dirawat, tapi kurang tenaga. Jadi tempatnya masih kurang bersih atau kurang rapi. Di sebelah sini juga begitu. Bersih juga. Nah, ya, bersih juga. Nah, ya, untuk sebuah ukuran makam bersih dan banyak pohon kambojanya. Menambah sadu saat malam Jumat Legi. Hari ini saya berkunjung memang bukan malam Jumat Legi, dan saya mengambil hari yang bukan malam Jumat Legi karena saya tahu di tempat Metek ini atau Mancilan itu kalau malam Jumat Legi itu pasti ramai sekali. Nah, di sini juga penuh, tapi belum penuh semua. Jadi dilihat dari nisan-nisannya itu makam ini
lama sekali. Ya seperti yang diceritakan atau yang saya ceritakan tadi adalah tahun 17-an. Jadi 1700. Kalau di tempat Gus Dur itu kan 1800. Jadi lebih tua di sini daripada di tempat Gus Dur. Memang Jombang itu asal-asalnya dari Sumobito. Jadi Jombang itu baru kemudian. Maksud saya baru kemudian itu 1910 itu Jombang baru ada. Yang ada pertama itu adalah Mito. Jadi wajar saja kalau tempat ini atau di sini itu lebih tua daripada Jombang. Kota Jombang itu atau Kabupaten Jombang itu baru ada 1910. Kalau pondok-pondok di Jombang itu 18 sudah ada atau tahun 17 sudah ada. Jadi ada pondok dulu, bukan Jombang dulu. Jadi kalau kita mengenal santri itu Jombang kota santri, oke. Memang sudah ada sebelum ada Jombang atau sebelum ada Kabupaten Jombang itu santri sudah ada dan pondok-pondok itu sudah ada. Seperti Denanyar itu sudah ada sebelum merdeka. Jadi masih zaman kolonial dulu itu sudah ada. Makanya saya sering bercerita kalau santri itu bisa memang dari asal kata cantri. Dan saya berpendapat lain. Karena seperti keluarga Hadratus Syekh itu menguasai beberapa bahasa. Dan jauh sebelum itu, orang-orang dulu atau para wali-wali dulu pasti mengetahui dan mengenal dan bisa dengan mahir dan fasih bahasa asing. Jadi saya mengatakan santri itu adalah 3 dan 3. Kalau kita bercerita 3 dan 3 itu kalau membaca surat Al-Baqarah itu di ayat Raiba fihi itu ada 3 dan 3. Jadi kalau saya mengartikan san itu 3, tri juga 3. Bahasa Jepang san itu juga 3. Bahasa Cina itu san itu juga 3. Jadi jangan remeh. Orang-orang kita atau Nusantara lama itu orang-orangnya hebat. Sejak zaman Ratu Bolokeling, orang Jawa memang mengatakan Ratu Bolokeling atau Ratu Keling, atau zaman Sabak atau Ratu Sabak. Itu ada memang. Seperti saya pernah cerita itu di Sumatera itu ada juga zaman yang sebelum katanya belum ada Indonesia atau sekitar tahun 600-an itu. Kerajaan Kapur. Kapur atau Kamper. Jadi itu harga kapur itu 1 kilo itu lebih mahal kapur daripada emas. 1:10. Terus kerajaan-kerajaan seperti Singosari, Kadiri itu baru kemudian. Karena kalau Kediri saja ya, Jayabaya itu zaman Rom, bukan Romawi ya, Rom. Itu sudah ada. Dan Raja Kediri itu yang terkenal Jayabaya itu bisa mungso itu karena belajar dari guru tamu. Jadi Islam identik dengan Nusantara. Begini, kalau Islam identik dengan Nusantara, Nusantara dulu adalah atau Nusantara lama adalah Hindu dan Buddha.
Jadi orang-orang Nusantara, orang-orang kita itu memang kejawen atau menguasai dengan mahirnya atau dengan fasihnya adalah Hindu dan Buddha. Kita keturunannya dari sana. Jadi jangan sok Islam, 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 Islam. Kita adalah dari Hindu dan Buddha. Kristen memang tidak ada. Dan darah Hindu Buddha itu mengalir di jiwa kita. Jadi kalau kita mengenal dunia lain, itu bukan hal baru atau barang baru. Generasi-generasi dulu itu mengenal ilmu seperti itu. Jadi kalau kita pahami dan telusuri orang-orang kita, orang-orang dulu kita itu luar biasa. Hanya karena penjajahan dan memang seperti itu dihapuskan segala cerita, segala kehebatan nenek moyang kita. Agar apa? Kita tuh kerdil dan selalu rendah diri. Tapi Nusantara bangkit akan luar biasa nanti. Nusantara bangkit. Kita hebat dari dulu, bukan sekarang saja. Hebat dari dulu, dari nenek moyang kita. Jadi anak-anak muda atau anak-anak remaja, saya berpesan, jangan rendah diri, jangan selalu melecehkan diri sendiri, diri bangsa, diri negara, diri negeri. Kita adalah orang-orang hebat. Karena catatan sejarah saja yang dihilangkan, bukan hilang tapi dihilangkan. Jadi kita tidak punya apa-apa saat penjajah Belanda hengkang dari Nusantara. Karena semua kekayaan atau kekayaan intelektual diambil oleh penjajah. Dan kita tidak punya catatan sejarah apapun. Hanya candi-candi atau petilasan-petilasan saja yang kita tahu. Dan kita akan bangkit atau mulai bangkit lagi. Nusantara pasti bangkit. Dan selalu ada jalan untuk menuju itu, ke arah itu. Membangkitkan Nusantara mudah saja. Tapi kita selalu dipressing, ditekan, dan ditahan untuk tidak maju atau bisa maju. Tapi saya yakin dengan keyakinan seyakin-yakinnya, Indonesia Nusantara baru tetap akan bisa maju seperti Nusantara lama. NKRI Kalam Wahid. Saya Pak Bukuri. Semangat terus, maju terus Indonesia kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.